Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi la izza illa fi ta'atihi wa la sa'adata illa fi ridahu wa la na'ima illa fi dzikrihi. Nas'aluhu ar-ridha ba'dal qada'i wal mu'afata ad-da'imata fid dunya wal akhirati wal qana'ata bima qassama lana. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadil Mustafa war Rasulil Mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa 'alal mujahidin wal ansar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Mukhlisin, imam masjid, pemimpin umat, RT RW di sekitaran komplek perumahan Cipta Garden, khususnya di sekitar Masjid Al-Mukhlisin. Tak bisa saya sebut namanya satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah. Yang hadir pada kesempatan kajian subuh hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat kesehatan, kesempatan yang hari ini kita sangat beruntung sekali. Karena kita mendapatkan kebahagiaan, berarti itu adalah nikmat. Tetapi selain nikmat kebahagiaan hari ini, karena kita sudah sehat, sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, itu juga ujian bagi kita. Umpama sekarang Bapak Ibu ada yang mengalami kesedihan, lagi galau, lagi banyak masalah, masalah keluarga, masalah dengan tetangga, masalah di kantor, masalah usaha, itu juga ujian. Karena memang Allah sudah menyampaikan di surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat Allah yang menciptakan mati, yang menciptakan hidup. Dalam tafsirnya dikatakan maksudnya mati yang menciptakan kesedihan. Ketika ada orang kena musibah, gundah gulana, banyak masalah, itu karena memang Allah sudah ciptakan itu. Dan ketika kita juga bahagia, ketika senang mendapat rizki, gaji naik, dapat tunjangan, insentif banyak, tapi semuanya, dua-duanya sedih dan bahagia, itu adalah ujian dari Allah. Agar apa? Agar Allah bisa menilai dan bisa tahu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ketika sudah sedih, apakah tetap masih sholat berjemaah, masih sholat subuh, masih ikut kajian subuh? Apakah ketika sudah bahagia, banyak duit, masih bisa bersyukur kepada Allah? Atau jangan-jangan lalai, tak ingat, karena ada saking senangnya lupa sholat subuh, lupa sholat berjamaah zuhur dan asar. Semuanya adalah ujian bagi Allah, agar Allah tahu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Untuk itu hari ini kita beruntung, karena kita sudah bisa menyempatkan hadir Bapak Ibu untuk ikut kajian subuh. Tidak hanya sholat subuh berjamaah, tapi masih punya kesempatan duduk
di majelis ilmu ini yang majelis mubarakah. Tentu ini adalah hal yang paling sangat penting bagi kehidupan kita, karena kita tidak mau termasuk dengan orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Ada nanti orang yang sangat menyesal, pengen kembali ke dunia. Surat As-Sajdah ayat yang terakhir, ayat ke-12, ketika mereka sudah menampakkan, sudah tampak di depan mata mereka, sudah mendengar di akhirat ternyata begitu besar, begitu pedih siksaan Allah itu ditampakkan kepada orang-orang pendosa yang tidak menyempatkan waktunya di dunia selama 24 jam, dia gunakan hanya 1 jam mungkin dengan Allah, tidak sebanding dengan aktivitas lainnya. Maka apa kata mereka? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata mereka, ya Allah, ya Tuhan kami, abasarna, kami melihat dengan mata kami sendiri, wa sami'na, dan kami mendengar dengan telinga kami sendiri, jelas bahwa begitu pedih siksaanmu ya Allah. Farji'na, kembalikan kami Allah ke dunia, na'mal salihan, niscaya kami akan beribadah, beramal soleh, kami tidak akan pulang ketika subuh dan ada kajian subuh. Dari saking menyesalnya orang yang sudah tidak sempat untuk beramal soleh, mereka pengen kembali lagi. Waktu sudah tidak bisa diputar kembali, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 detik pun tak bisa diputar kembali. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka berteriak, kita tak ingin menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu hari ini jemaah salat subuh Masjid Al-Mulisin beruntung karena sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk. Mudah-mudahan amal ibadah ini terus berkelanjutan sehingga menjadikan wasilah kita duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Nabi Muhammad adalah orang yang paling berjasa daripada orang tua kita. Orang tua kita mungkin mengandung 9 bulan 10 hari. Ibu kita menyusui sampai 2 tahun. Bahkan bapak kita juga susah payah banting tulang, peras keringat untuk membesarkan kita dari kecil. Jasanya luar biasa kepada kita. Tapi ada orang yang paling berjasa, lebih daripada jasa orang tua, lebih daripada jasa seorang guru kepada muridnya, lebih daripada jasa seorang sahabat yang sering mentraktir kita ngopi, mentraktir kita makan. Siapa dia? Dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang paling sibuk nanti di akhirat, yang perhatian dengan kita, risau dengan kita, apakah kita semua ini bisa masuk surga. Kata beliau, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Semua orang pada sibuk lari dari anak kandungnya, lari dari saudara kandungnya, lari dari ibu kandungnya, lari dari pasangan hidupnya yang sudah berjanji setia sehidup semati, setiap hari curhat di dalam kamar berdua, istri kita, suami kita lari semuanya dari kita. Anak kita yang sudah kita didik lari, begitu juga orang tua kita juga lari dari kita. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka tak perlu dan tak menginginkan memikirkan yang lain. Karena begitu panasnya, begitu paniknya nanti di akhirat, di padang mahsyar. Tapi ada satu orang yang bisa menyelamatkan kita. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Maka siapa kita yang tidak mau berselawat kepada Nabi? Hanya selawatlah yang bisa menjadikan kita ditolong oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat, dan bahkan insya Allah nanti kita akan berkumpul di surga, sering berbincang-bincang dengan Nabi. Insya Allah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan kajian hadis yang sebelumnya, hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-10. Sekarang Al-Hadisul Hadi Asyarah, hadis yang ke-11. Temanya tentang tinggalkan yang meragukan. Ini hadis luar biasa karena hadis ini datang dari cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya.
An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribu. Hadis ini riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Tirmidzi diambil dari daerah Tirmidz di Uzbekistan. Hadis ini datang dari Abi Muhammad, Pak Muhammad, berarti anaknya adalah Muhammad. Kalau saya punya anak namanya Abdullah, berarti saya nih Abu Abdullah, Abi Abdillah. Jadi kalau bapak-bapak pengen bikin akun Facebook yang kedua, silahkan kasih nama dengan nama anaknya. Kalau nama anaknya Rahman, bikin Facebook yang kedua Abu Rahman. Kalau anaknya namanya Sulaiman, Abu Sulaiman. Karena Facebooknya banyak, akunnya sampai 5. Jadi bikin Facebook lagi dengan nama Abu. Itu namanya nikob, kunyah, lakob. Dari Pak Muhammad Al-Hasan, namanya Hasan. Kita menyebutnya Sayyidina Hasan ibni Ali, putra dari Sayyidina Ali. Ali ini anaknya Abi Thalib. Abi Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi. Raihan ini parfum, wewangian. Jadi kalau ada nama anak Raihan, itu parfum. Tapi kalau tak mandi, tak harum juga, enggak dikasih parfum. Raihan, wewangian. Apa maksudnya? Kesenangan Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Radhiyallahu anhuma, Allah sudah meridhoi keduanya, Sayyidina Hasan dengan bapaknya Sayyidina Ali. Abi Thalib tak dapat karena matinya bukan dengan mati Islam. Apa kata Sayyidina Hasan? Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal, saya jaga dengan pikiranku, saya ucapkan dengan mulutku, saya ingat dan saya simpan dalam hatiku. Itu mana makna daripada hafidtu? Dari Rasulullah. Hadisnya pendek, singkat. Tinggalkan sesuatu yaribuka yang meragukanmu, ila terhadap sesuatu la yaribuka yang tidak meragukanmu. Jadi Sayyidina Hasan ini adalah anak pertama dari Sayyidina Ali. Kenapa saya sebut Sayyidina Hasan? Siapa yang memiliki julukan Sayyidina? Siapa yang menamakan Sayyidina? Itu Nabi sendiri. Jadi saya harus sampaikan tentang kisah Sayyidina Hasan sekilas saja. Jadi satu ketika Nabi berada atas mimbar, wal Hasan ila jambihi. Sayyidina Hasan itu ada di samping Rasulullah. Yanduru ilan nas marratan wa yanduru ilaihi marratan. Ketika Nabi berkhutbah di mimbar, karena sering dibawa Nabi, meskipun khutbah dibawa sama Nabi, digendong sama Nabi. Sesekali Nabi melihat ke jemaah, sesekali nengok ke Hasan, takut main-main. Lalu Nabi mengatakan, yaqulu ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah ay yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Kata Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat biar tahu semuanya. Ibni hadza, anakku ini, cucuku ini, sayyidun, adalah pemimpin. Wala 'allallaha, dan mudah-mudahan Allah ayusliya bihi baina fi'ataini minal muslimin. Nanti kalau sudah besar nih cucuku nih Hasan nih, dia akan dengan izin Allah mendamaikan dua golongan, dua kubu yang besar, yang bertikai. Dan terbukti ucapan Rasulullah, Sayyidina Hasan ketika sudah besar, dia menjadi mediator, menjadi pendamai antara dua kubu Sayyidina Ali bapaknya dan kubu Muawiyah. Karena Sayyidina Hasan ini pernah menjabat menggantikan Sayyidina Ali selama 6 bulan menjadi khalifah, gantinya Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Hasan karena menengok keadaan di situ Muawiyah juga menjadi khalifah, dia mengalah. Akhirnya Muawiyah diberikan jabatan khalifah itu kepada Muawiyah. Jadi Sayyidina Hasan ini pernah menjadi khalifah, pengganti dari bapaknya selama 6 bulan.
Jadi seluruh cucu-cucu Nabi, keturunan Nabi dipanggil Sayyidina. Orang Arab bilang Sayyid, Sayyidi. Kalau perempuan Sayyidati. Makanya Nabi mengatakan Innal Hasan wal Husain Sayyida sababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga nanti. Wa ummuha sayyidatu ahlin nisa'i fil jannah. Dan ibunya Siti Fatimah itu akan menjadi pemimpin-pemimpin perempuan di surga. Jadi kalau laki-laki itu dipanggil sayyidi, yang perempuan dipanggil sayyidati. Orang Maroko susah menyebutnya, laki-laki disebut dengan sidi. Jadi susah bilang sayyidi, sidi. Kalau yang perempuan dipanggil siti. Sampai ke Batam jadi siti. Nah, sebenarnya sayyidati. Kalau dia punya pesawat, Citylink. Jadi cucu Nabi semuanya dipanggil Sayyid. Makanya kita sayang dengan cucu-cucu Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah, dipanggil kita dengan Habib. Habib itu diambil dari kata hubbun, cinta. Keturunan Nabi yang kita cintai. Selama keturunan Nabi itu berada dalam syariat Islam, tidak keluar. Karena memang banyak Habib-habib keturunan Nabi juga tidak mengikuti syariah Islam. Ada yang Syiah juga. Nah, itu kita perlu kita ikuti. Jadi Sayyidina Hasan ini lahir di rumah Nabi. Wa tarabbu fin nubuwah. Jadi dia besar di tempat Nabi. Lahirnya itu separuh bulan Ramadan, finish di Ramadan, tanggal 15, sekitar pertengahan bulan Ramadan. Ketika lahir Sayyidina Hasan, anak pertama dari Sayyidina Ali, Nabi langsung yang bertindak sebagai muadzin, mengadzankan. Ini riwayat dari Sa'id dan Hurairah. Hadis datang dari Abi Sa'id Hurairah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau ada nanya nanti adzankan bayi itu sunnah apa enggak? Sunnah, ada hadisnya. Karena ada juga pemahaman mengadzankan bayi tak boleh. Ada di Batam, kawan saya. Tak boleh. Jadi ketika lahir diam-diam aja. Bagaimana hadisnya? Adzana fi udunil yamin Hasan adzana sallallahu alaihi wasallam yauma hulida. Nabi mengadzankan di kuping kanan Sayyidina Hasan ketika dilahirkan. Wa aqama fi udunihil yusra, dan beriqamat di kuping kirinya. Jadi kalau bapak-bapak istrinya sekarang lagi hamil besar, mau melahirkan, belajarlah adzan. Nanti takutnya di puskesmas atau di rumah sakit lahir bayi, adzan lupa, salah-salah, malu sama bidan. Tak mungkin bidan juga yang adzan. Cuma nanti kalau sudah lupa dulu, anaknya tak diadzankan waktu bayi, jangan pula nanti pulang dari sini. Saya dengar dari hadis yang dibacakan Pak Ustadz Nuruddin itu katanya sunnah. Anaknya sudah SMA, dipanggil pula, sini kau bang, sini bang, apa ya, sini dulu, diadzankan di kuping kanan, Allahu Akbar, ayah apa kena, sunnah adzan, saya kan udah besar pak, udah besar ya, janganlah diadzanin. Jadi kalau bapak-bapak kalau yang sudah lupa mengadzankan bayi, jangan pula diadzankan sekarang, udah besar tak usah diadzankan lagi, waktu bayi saja, karena sunnah saja. Nah Sayyidina Hasan ini sifatnya mirip Nabi. Asbahun nas li jaddihi. Orang yang mirip dengan Nabi, sifat-sifatnya itu adalah Sayyidina Hasan. Bahkan sahabat ketika menengok Sayyidina Hasan itu macam nengok Nabi. Akilan, orangnya cerdas, fasahal lisan, cakapnya baik. Kemudian orangnya haliman, dermawan, baik sama orang. Nah, Sayyidina Hasan ini ingin semua orang yang dilihatnya, tetangganya, pengen mendapatkan kebaikan. Setiap hari beliau melihat orang, pengen bagaimana orang itu bisa bahagia, bisa nikmat. Beda dengan orang-orang yang sekarang di luar sana, dia modelnya SMS. Susah menengok orang senang, senang nengok orang susah. Nah, ini namanya hasad. Iyyakumul hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama yakul narul hatab. Itu namanya iri dengki. Orang lain yang punya mobil, dia pula yang sakit jantung. Kumat asam uratnya. Kenapa? Tetangga renovasi rumah. In hasanatum
in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayatun yafrahu biha. Jika engkau memperoleh kenikmatan, kebaikan, mereka itu tasuhum, tak senang. Wa in tusibkum, ketika engkau dapat musibah, sayiatun yafrahu biha, mereka gembira. Jadi ada orang-orang ketika kita mendapat nikmat dari Allah, orang itu tak senang dengan kita. Padahal kalau kita tak suka orang lain dapat nikmat, sama halnya kita tak suka dengan Allah. Karena nikmat itu siapa yang kasih? Allah. Berarti kita benci sama yang memberikan nikmat. Wa in tasbiru wa tattaqu, kalau engkau sabar dan engkau bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan pernah orang yang membenci kamu itu memberikan mudarat kepada kamu. Tipu daya mereka tidak bisa melawan dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi Sayyidina Hasan ini orangnya selalu pengen nengok nampak orang lain itu mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kita pengen seperti Sayyidina Hasan, buanglah iri dengki dalam hati kita. Hasad ini akan memakan amal-amal baik kita. Banyak sholat, banyak puasa, karena ada setitik dalam diri kita ini hasad, dengki kepada orang, maka luntur semuanya. Seperti apa? Kama yakulun narul hatab, seperti api membakar kayu bakar. Nah, ketika kayu bakar dilumat sama api, jadi arang, jadi debu berterbangan. Jadi begitulah amal kita. Untung kita ini masuk ke masjid tidak ada detektor. Kalau sempat ada detektor, ketahuan pula Nuruddin masuk 80 hasadnya. Untung kita ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan seperti terus. Kalau kita sempat dibuka oleh Allah, kita ada berapa hasad kita, sombong kita ada berapa dalam, riak kita dalam berapa, masuk ke masjid terdeteksi malu kita sama semua orang. Kemudian Sayyidina Hasan juga ini tabarru'un fi nisfi malihi. Sifatnya ini selalu mengeluarkan hartanya, mensedekahkan, mewakafkan hartanya itu separuh dari hartanya. Jadi kalau bapak-bapak pengen seperti Sayyidina Hasan, kalau saya belum nyampe. Pulang dari rumah hitung semua. Sawit di kampung berapa hektar, mobil 2, motor 1, rumah berapa, kos-kosan berapa, gaji, tunjangan, insentif, hitung semua, total 1M dengan aset yang bergerak ataupun aset yang tidak bergerak. Setelah itu keluarkan 500 juta, bisa enggak? Nah, kalau Sayyidina Hasan ini tak pernah duit masuk ke kantongnya, karena beliau itu tidak mau. Bahkan dari saking dikeluarkannya harta yang beliau miliki, karena banyak hartanya, termasuk kaya, dia itu ke Mekah haji itu sampai 25 kali, ada yang mengatakan 15 kali. Selama haji bolak-balik Mekah Madinah jalan kaki. Sekarang kalau jalan kaki ada, kemarin Abi Yasir namanya, dia jalan kaki dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, ternyata perjalanannya itu 10 hari berjalan kaki. Kalau dilalui saya belum nyampe, mungkin 4 jam naik mobil. Nah, Sayyidina Hasan ini selama 25 kali, padahal naik onta atau kendaraan yang lain bisa sebenarnya Sayyidina Hasan, cuma tak mau karena hartanya disedekahkan. Ada nggak orang ini? Ada. Dulu saya punya kawan di Surabaya ini, cuma cari orang yang seperti ini susah, macam dinosaurus kan, sudah punah. Jadi tanya ke saya, Pak Ustadz, ya saya bersih itu mendapatkan gaji dari pekerjaan saya, dari bisnis saya itu 300 juta Pak Ustadz. Lalu kemudian saya keluarkan zakat mal saya 5%. Saya kaget. Kok 5%, Pak? Bukannya syariat itu mengatakan dari zakat mal itu yang keluarkan 2,5%. Kenapa 5%? Begini Pak Ustaz. Tetangga saya itu, dia itu petani. Pagi dia berangkat dengan sapinya, masih nampak mana sapi, mana orang. Dia berangkat ke sawahnya, dia banting tulang peras keringat, membajak tanah itu, pulang petang, rupanya karena luar biasa pekerjaannya, sampai tak nampak itu Pak Ustadz, mana sapi, mana petani, dari saking banyak tanahnya. Nah dia, kalau petani Pak Ustadz, keluarkan berapa zakatnya? Saya bilang kalau petani yang pakai irigasi, pakai air sendiri, pakai sanyo, itu 5%. Tapi kalau petani sawahnya itu karena air hujan saja, itu baru 10%. Nah itu Pak Ustadz, dia
yang banting tulang, peras keringat, berlumur dengan tanah, dengan lumpur, zakatnya 5%. Sedangkan saya Pak Ustaz, kerja dari rumah, naik mobil, mobilnya pakai AC, sampai ke kantor juga pakai AC Pak Ustaz. Kerjanya cuma nunjuk-nunjuk begini Pak Ustaz. Karena dia direktur manajer perusahaan. Masa yang petani banting tulang berlumur dengan lumpur dan tanah, zakat emalnya itu 5%, sedangkan zakat harta yang saya harus keluarin itu 2,5%. Ini malu saya Ustaz sama Allah. Ini luar biasa, makrifat orang. Saya mungkin tak sampai ke sini. Nah, masih hitung dulu berapa nih zakat. Jadi mereka itu, dia itu malu kepada Allah. Seorang petani saja bisa harus 5%, sedangkan yang zakat mal seperti biasa 2,5%. Jadi dia keluarkan 5%. Nah, jadi kawan saya nanya, di mana nih Pak Ustadz, katanya orangnya. Ada di sana. Ngapain? Mau belajar, mau bikin proposal katanya, mau buat proposal. Nah, ini yang repot. Jadi kalau kita pengen seperti Sayyidina Hasan, kita berinfaklah seperti Sayyidina Hasan, separuh dari harta kita. Nanti kita hitung, bapak-bapak pulang ke rumah, hitung semua berapa asetnya, 100 juta, keluarin 50 juta. Tapi mudah-mudahan ikhlas. Kalau tak ikhlas tak perlu di. Nah, ini kisah dari Sayyidina Hasan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu biar tahu bahwa hadis ini datang dari cucu Nabi langsung, si Betih. Makanya dibilang si Betih, cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafid, hafadal. Jadi hafid, nah itu hebatnya bahasa Arab. Kalau saya punya anak laki-laki, anak laki saya punya anak, itu hafid namanya. Tapi kalau anak saya perempuan, yang anak perempuan saya itu punya anak, itu namanya si Betih. Kesayangan Nabi. Kenapa bisa disayang? Karena ketika Nabi khutbah di masjid, Nabi ketika menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Nabi. Sudah semangat. Rupanya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain berantem rebutan kain dia di situ. Nah, karena memang jaraknya, ada yang bilang kembar, ada yang mengatakan 1,5 tahun, ada yang bilang jaraknya cuma setahun. Jadi ketika Nabi berkhutbah, nampak Sayyidina Hasan sama Husain berebut kain. Lalu apa yang terjadi? Nabi memberhentikan khutbahnya, turun. Diambillah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu, digendong, dicium, dibawa pulang ke rumahnya Siti Fatimah. Nih Fatimah, ini dibawa terus sama aku ke masjid untuk khutbah, rupanya berantem nih, tengok. Lalu Nabi berangkat lagi melanjutkan khutbahnya. Apa kata Nabi dalam khutbahnya? Dia mengutip ayat surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah itu maksudnya bukan fitnah yang keji, ujian. Jadi anak yang kita miliki ini adalah ujian, harta yang kita miliki adalah ujian, kata Allah, kata Rasulullah. Apa maknanya? Mengutip ayat At-Taghabun itu, banyak orang yang terlalu memanjakan anaknya sehingga lupa dengan Allah. Kenapa kau tak ikut kajian subuh lagi? Anakku minta jalan-jalan. Kenapa kau tak sampai berjemaah kemarin? Kok sampai telat, bahkan telat sholat duhurnya, ngantar anak ke mall. Nah, ini jangan sampai karena kita terlalu sayang dengan anak, kita lupa dengan Allah. Karena anak kita itu adalah ujian. Terlalu membacakan anak, kita memberikan kepada anak apa yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Saya sering nampak di apa itu kemarin, mobil bus yang ke Batam itu, yang ke Batam Center, busway. Jadi anak yang umur 5 bulan, 8 bulan dikasih HP. Saya tanya kenapa? Suka dia, Bu? Iya suka, apalagi nengok YouTube. Bisa pula dia anak nengok sampai lama gitu, nengok YouTube. Ini kan berbahaya. Saya tidak melarang, bukan berarti nanti habis ini ibu-ibu, kata Pak Nuruddin haram nengok HP, tidak. Cuma jangan sampai anak kita itu kecanduan dengan HP, dengan gadget. Apalagi anak sekarang ini. Nah, ini versi-versi COC, FF tahu semua. Jadi jangan sampai, ketawa kan kalau dibilang COC. Jangan sampai karena kita terlalu sayang kepada anak, kita kebablasan, kita ngasih ke anak apa yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Anak seperti ini kan yang dibutuhkan pena, buku, Al-Quran, Iqra. Ada juga yang belum sempat dia masuk ke umur buat SIM, dibelajarin motor. Baru umur 6 tahun diajarin naik motor.
Ini masuk ke parit, jungklang kalian. Yang salah siapa? Nanti yang disalahin orang-orang di parkiran itu. Jadi ini maksud Nabi, jangan sampai anak-anak yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Datang orang Badui ini keras. Orangnya cuek sama Nabi. Ya Muhammad, saya tuh punya anak 10. Saya tak pernah gendong, tak pernah cium kayak kau tuh. Kalau ngomong kan ceplos-ceplos. Nabi tak menjawab, cuma dijawab dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi Nabi ini kecintaannya, sayangnya luar biasa kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bagaimana hadisnya? Hadisnya singkat saja, sedikit saja. Ini kehebatan Nabi. Nabi itu kalau berbicara, cakapnya sedikit, tapi maknanya luas, mencakup ke segala aspek. Jadi Nabi itu cakapnya sedikit. Kalau Nuruddin, sikit-sikit bercakap-cakap, sikit-sikit bercakap. Cakapnya banyak, entah kemana-mana. Sama dengan kita ya, sikit-sikit bercakap-cakap, sikit-sikit. Kalau Nabi sikit cakapnya, tapi maknanya luas. Jadi adik-adik bisa hafal. Da ma yaribuka ila ma la yaribu. Ini penting hadisnya, datang dari Sayyidina Hasan. Makanya Sayyidina Hasan bilang, hafidhu. Saya jaga dengan pikiran saya ucapan Nabi itu. Kemudian saya hafal dengan hati saya simpan dalam hati saya ucapkan. Jadi tidak hanya mendengar. Biasa kalau sahabat yang lain itu kan sami'tu Rasulullah, saya mendengar dari Rasulullah, ra'aitu, saya melihat Rasulullah. Kalau Sayyidina Hasan karena memang dari kecil, bayangkan Sayyidina Hasan lahir tahun 3 Hijriah. Kemudian meninggal Nabi 11 tahun. 11 Hijriah. Berarti Sayyidina Hasan ini umur berapa ketika Nabi meninggal? Sekitar 9-10 tahun. Tapi beliau di umur 9 dan 10 tahun ingat apa yang diucapkan Nabi. Ini luar biasa. Jadi Nabi kan meninggal tahun 11 Hijriah. Sayyidina Hasan lahir tahun 3 Hijriah. Berarti ada sekitar 9 tahun saja bersama dengan kakeknya, dengan datuknya. Tapi mengingat semua apa yang diucapkan Nabi. Hadisnya banyak, tidak hanya ini saja. Jadi hadis ini sedikit yang diucapkan oleh Rasulullah, tapi maknanya luas, mencakup ke segala aspek. Makanya Nabi bilang, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Saya itu diberikan keutamaan dari nabi-nabi yang lain 6 perkara. Yang pertama, u'atitu jawami'al kalimi. Saya diberikan kalimat-kalimat pendek tapi maknanya luas. Kemudian Nabi mengatakan yang kedua, saya diberikan keutamaan yang tidak dikasih kepada nabi yang lain, wa nusirtu birru'bi. Saya diberikan pertolongan oleh Allah, dalam hati musuh itu ada rasa takut, meskipun luarnya sok-sokan. Oh, saya bunuh Muhammad. Mana Muhammad? Abu Jahal, tabban laka ya Muhammad. Padahal dalam hatinya tuh gentar. Nah, ini kehebatan Rasulullah, tidak dikasih kepada umat yang lain. Kalau umat yang lain dianggap remeh semua. Nabi Musa sama sahabatnya sendiri, Musa, kau bilanglah Tuhanmu. Lancang dia. Bilanglah sama Tuhanmu. Jadi seakan-akan umat Nabi Musa itu Allah bukan Tuhan dia, Tuhan Musa saja. Tolonglah doakan sama umatmu, sama Tuhanmu. Nah, ini kehebatan Nabi. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Nabi diberikan keutamaan tidak diberikan kepada nabi yang lain, dihalalkan kepada Nabi Muhammad harta rampasan. Jadi kalau dapat harta rampasan, menang dari perang, Nabi itu dikasih khumus 1/5, 20%. Lalu kemudian waju'ilatil ardu tahuran wa masjidan. Khusus bagi Nabi Muhammad dan umatnya, bumi yang kita pijak ini boleh dijadikan untuk bersuci, tayammum maksudnya, dan boleh dijadikan tempat sholat. Ini luar biasa. Umat sebelum Nabi tidak ada bersuci dengan debu. Kalau kita bersuci dengan debu, tak ada air, atau meskipun ada air, airnya digunakan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ada hewan atau manusia yang membutuhkan air, sehingga air ini tak cukup untuk kita tayammum. Ini umat terdahulu tak ada tayammum. Kita dari saking pentingnya ibadah, jangan sampai tinggalkan sholat di rumah sakit, tak bisa ngena air, pakai debu. Nah, ini luar biasa. Kemudian Nabi juga dijadikan bumi ini adalah tempat sholat. Kita sholat di mana-mana boleh nggak? Boleh, asalkan suci. Sholat di hutan boleh, sholat di rumah boleh, di teras masjid boleh, di teras rumah, di halaman rumah boleh, di jalan raya boleh. Tapi kalau umat terdahulu khusus di situ. Seperti contoh Nabi Zakaria,
Di Maryam itu ada mihrab khusus. Orang kalau sholat sembahyang di situ saja, tak boleh di lain. Kalau di tempat lain tak sah. Kita sholat di mana-mana silahkan. Di atas kendaraan karena darurat tak bisa turun dari mobil, dari kereta api, kita sholat. Boleh. Nah ini hebatnya Nabi Muhammad dengan umat. Yang kelima, kemudian Nabi itu diutus kepada seluruh umat. Berbeda dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi lain diceritakan ketika Nabi Ibrahim diutus oleh Allah jadi Nabi, dengan waktu yang bersamaan ada Nabi Lut di daerah sana, di daerah lain juga diutus jadi Nabi. Nah ini hebatnya. Jadi kalau dulu Nabi Ibrahim diutus jadi Nabi di lingkungan itu saja. Jadi kalau kita ilustrasikan, Nabi Ibrahim diutus Allah jadi Nabi hanya di Batam saja, Nabi Lut di Tanjung Pinang saja. Jadi berpeta-petakan sama dengan Sayyidina Isa. Nabi Isa itu diutus oleh Allah di Palestina. Di Palestina saja. Jadi kalau ada orang yang bukan warga Palestina, itu lucu kalau dia mengaku umatnya Nabi Isa. Nabi Isa diutus ke orang Palestina saja. Nah ini hebatnya. Kalau Nabi diutus ke seluruh kafat, ilal kafi, kepada seluruh umat manusia. Lalu yang terakhir, yang keenam, kata Nabi, aku diberikan keutamaan oleh Allah, tidak diberikan kepada Nabi yang lain, yaitu adalah wa khutima bihan nabiyun, saya menjadi nabi yang terakhir. Setelah saya tidak ada nabi lagi. Jadi kalau ada seperti Paul Zeng ngaku nabi setelah nabi, itu perlu dipancung itu. Ada juga Muhammad Kece dan yang lain, Ahmad Musaddiq di Ahmadiyah ngaku nabi, karena nabi terakhir ada nabi. Jadi hadis Nabi ini singkat, padat, tapi maknanya luas. Tinggalkan apa atau sesuatu yang meragukanmu, berubah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Seperti apa contoh? Baik itu dalam ibadah, dalam muamalat, dalam munakahat, atau yang lainnya. Contoh ibadah. Jadi saya duduk di Masjid Agung Batam, nengok turun dari mobil angkot, bapak-bapak supir angkot turun, dia bawa sarung, dia pakai celana masih, masuk kamar mandi, kemudian keluar dari kamar mandi sudah berganti dia. Celana yang dia pakai sudah ditaruh di kantong plastik, lalu kemudian dia keluar dari kamar mandi, dia sudah pakai sarung. Oh, berarti saya bilang bapak ini ragu dengan celananya tadi, takut terpercik najis. Makanya dia pakai sarung. Berarti bapak ini sudah mengamalkan hadis dak ma yaribuka ila mala yaribu, karena dia ragu dengan celananya. Boleh jadi di jalan dia terpercik dengan kencing kucing, terpercik dengan parit, dia ragu, dia ganti sholat pakai sarung. Makanya adik-adik siapapun mungkin untuk kehati-hatian, waspada, kalau jalan ke mana naik motor, pastikan di motor atau di mobil ada sarung, ada baju pengganti. Mana tahu nanti di jalan, di kantor yang kita pakai itu terpercik najis. Jadi mutanajis pakaian kita ganti dengan sarung. Nah, ini satu contohnya. Contoh lagi dalam ibadah masih. Saya datang ke Masjid Al-Mulisin, di perjalanan wudhu saya batal. Saya wudhu batal, tapi tiba-tiba saya ngobrol dengan Ustaz Rayan, masuk ke masjid, lupa lagi saya mau sholat. Saya tadi sudah ambil wudhu atau belum ya? Sudah ambil wudhu setelah batal atau belum? Bingung. Nah ini namanya ragu. Padahal kan memang batal kan, sudah kentut dia dari rumah saya. Nah, sudah hadas, keluar hadas. Maka tinggalkan yang meragukan, cepat ambil wudhu. Kalau memang wudhunya sempurna, saya dari rumah datang ke sini memang sudah punya wudhu, sampai ke sini tiba-tiba masuk ke Masjid Al-Mulisin, saya batal atau tidak ya dari rumah? Tak ingat lagi, karena sudah lupa mungkin di jalan. Itu namanya was-was. Jadi ambillah yang yakin, padahal memang tak batal. Sampai kapan? Hatta yasma'u sautan au yajidu rihan. Jadi sampai ketika saya dari rumah sudah ambil wudhu, tapi sampai ke Masjid Al-Mulisin saya bingung, saya batal atau tidak, batal atau tidak, batal atau tidak. Bahkan nanya ke orang-orang lain, saya kira-kira batal atau oh batal kamu tuh wudhunya. Padahal mereka kan nggak tahu batal atau tidak. Tapi orang itu batal. Meskipun satu masjid bilang wudhu saya, wudhu Nuruddin ini batal, tapi dalam hati saya yakin saya punya wudhu, tetap lanjutkan. Caranya bagaimana? Ada dua indikasi. Yang pertama indikasinya, selama saya tidak mendengar bunyi ngik umpamanya, tak mendengar bunyi dari kita tuh,
Atau yang kedua, saya tidak mencium bau. Nah, ini bau saya atau bukan? Ini kayaknya kentut saya. Nah, kecuali dua indikasi ini kita bisa melihat, barulah wudhu kita batal. Selama dua indikasi ini, oh enggak lah, saya yakin saya dari rumah punya wudhu, sampai ke sini saya yakin punya wudhu. Kenapa? Karena saya enggak mendengar bunyi, saya juga enggak mencium bau. Ada bau, cuma bau bukan bau saya. Kan orang kita pasti kenal kan sama kentut. Kenal enggak sama kentut sendiri? Pasti kenal. Nah, ini contoh dalam ibadah. Ada juga ibadah lain seperti contoh Pak Ustadz, ya, saya punya duit 50 juta, ya, saya daftar haji Pak Ustadz. Nah, terus cuma saya bingung Pak Ustadz. Kenapa bingung? Duit saya 50 juta itu bercampur Pak Ustadz. Bercampur dengan apa? Ada duit tahu, ada duit tempe Pak Ustadz, ada duit sawit, duit kos-kosan, gaji Pak Ustadz, tunjangan, entah macam-macam Pak Ustadz. Bagus tuh, halal saya bilang gitu. Bukan begitu Pak Ustadz. Saya hitung semua itu, yang benar-benar dari hasil kerja keras saya itu 47 juta Pak Ustadz. Terus yang 3 juta ini saya Ustadz, udah disetor, udah. Yang 3 juta nih bingung saya Pak Ustadz. Kenapa? Kemarin saya dapat dari kawan, di mana? Di kantor katanya. Dari mana? Dari caleg. Kenapa? Baguslah hadiah. Bukan begitu Pak Ustadz. Dia itu saya suruh tanda tangan. Ah, ini kamu tanda tangan. Kalau kamu tanda tangan, aku kasih 3 juta. Tapi ini kontrak. Kalau aku kalah, aku ambil lagi. Ah, saya kan ragu Pak Ustadz. Dari caranya sudah beda, dia nekan-nekan. Saya takut ini orang nih mungkin boleh jadi duitnya dari duit yang tak beres Pak Ustadz, dari duit syubhat atau haram. Jadi kamu ragu-ragu, tinggalkan, jangan dipaksakan. Tapi macam mana lah Pak Ustadz, PPKM masih level 1, ntar lagi mau PPKM 3 katanya. Cari duit yang haram aja susah Pak Ustadz zaman sekarang. Oh, nggak bisa begitu, tinggalkan. Karena tak bisa kita paksakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita paksakan sesuatu yang tak baik masuk dalam badan kita, makanya hadis ini berkaitan dengan yang sebelumnya, makanan-makanan yang haram. Ini kita pasti tak bisa kita bohongi dalam hati kita sendiri. Kalau sesuatu yang ada, yang kita simpan dalam hati ini, kita sudah tahu ini tak beres, itu subhat, itu haram, tahu kita konsumsi, tahu kita pakai uang itu, tapi itu tak, ini hati kita tak bisa tenang Bapak Ibu. Nabi sudah mengatakan, wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihin nas. Dosa, sesuatu keburukan dalam hati ini tak bisa kita bohongi kita sendiri. Kenapa? Ma haka fi nafsika. Sesuatu yang buruk yang kita simpan selama hidup kita ini, sampai sama istri saja kita enggak bilang-bilang, padahal itu buruk, kita tidak bertobat kepada Allah, itu akan membuat kita susah, akan memberikan kegelisahan seumur hidup kepada kita. Apa salah satu buktinya? Buktinya kalau itu sesuatu yang buruk, kalau sesuatu itu kita ceritakan kepada orang, kita benci. Kalau ini aku ceritakan, aku pasti malu, berarti itu masih ada. Jadi Bapak Ibu cek dalam ibu sekarang, sudah berapa banyak rahasia yang sudah ditutupin kepada istri, istri juga begitu, sudah berapa banyak rahasia yang ditutupin sama suami. Saling ngomong mulai sekarang. Karena itu tidak akan bisa membuat kita itu bahagia selamanya. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, ada doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah saya, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Wa aunini bifadlika amman siwak, dan berikanlah kekayaan kepada kami dengan fadlik, dengan karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak butuh kepada selain Engkau ya Allah. Jadi doa ini kita amalkan baik, sehingga kita diberikan rizki yang cukup. Ini sunnah Nabi. Oleh karenanya, kalau kita selalu menyimpan sesuatu yang buruk, kita tak bisa menutupi hati nurani kita, tak bisa membohongi hati nurani. Nur, cahaya ini akan hilang. Makanya ada doa juga dari Nabi, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi lisani nuran, wa ayyasari nuran, wa ayyamani nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa an amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan dalam diriku ini adalah cahaya, jadikan penglihatanku ini cahaya, pendengaranku cahaya, mulutku ini cahaya. Cahaya maksudnya terang, tidak ada kegelisahan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada keburukan yang datang ke dalam diri kita. Makanya Dr. Hamid Amil Kamil Musa mengatakan, hadis ini mencakup ke segala aspek
kehidupan. Yarsuduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisil jami'. Nabi ingin menunjukkan kepada kita lewat hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, adalah mencangkup ke segala aspek kehidupan. Apa maksudnya? Jangan sampai kalian mengambil sesuatu yang meragukan, baik itu dalam ibadah, dalam muamalah, dalam munakahah, dalam sosial, dalam ekonomi, dalam politik, dalam budaya, bisnis kita, aktivitas kita, hubungan bertetangga kita, hubungan dengan suami. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tinggalkan. Kalau dalam masalah ekonomi, bisnis, ada sesuatu yang mencurigakan, ini tak baik, kalau kita lanjutkan, tinggalkan. Dalam politik, saya diajak masuk ke partai, tapi saya lihat partai ini tidak mengusung dengan akidah jauh dari akidah Islam, tinggalkan, gak usah ikut. Ada organisasi, ada sebuah komunitas, diajak oleh orang, kira-kira aku bisa masuk enggak? Tapi ternyata di dalam ada praktek-praktek yang bisa menjauhkan kita dari Allah, meragukan, tinggalkan. Dalam hal duit, tengok dulu, sikit apa banyak? Oh, tak bisa begitu, tinggalkan. Jangan karena tergiur dengan duit. Ini ada duit nih, 20 juta. Jadi kita disuruh kita untuk cari modal percuma, cuma-cuma dari pemerintah. Silahkan. Tapi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, itu syubhat, tinggalkan. Apa kata Dr. Hamid Kamil Musa? Ayyakuna lil muslimi fi hayatihi tariqan fil hasanat. Hendaknya seorang muslim dalam kehidupannya itu jangan sampai ada sesuatu yang buruk atau yang mendekati kepada keburukan. Mestinya harus baik semua yang kita dapatkan, yang kita usahakan, yang kita upayakan, semuanya yang baik-baik. Kenapa? Liyartahabaluhu, agar hati ini bisa menjadi tenang. Kalau kita melakukan atau memaksakan diri terhadap sesuatu usaha yang tidak baik, itu akan tidak tenang. Itu sudah jelas disampaikan. Makanya di hadis lain itu disampaikan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, ada kelanjutannya. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Wa innal kadhibah, dan sesungguhnya bohong itu ribatun, meragukan, meresahkan, memberikan gelisah, menjadikan kita tidak tenang hidupnya. Tenang itu di mana sebenarnya? Di mata kah? Di mulut kah? Di hidung kah? Tenang itu di hati. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah zat yang telah menjadikan kita tenang dalam hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk menambahkan iman yang kita miliki, meskipun iman itu tidak penuh, sehingga kita menjadi tenang, menambahlah imannya. Nah, ini hadis penting kita lakukan, kita praktekkan kepada segala aspek kehidupan yang kita lalui. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu bilang seperti ini, kunna nad'u sab'ina baban minal halali makhafatan an taqa fi babil haram. Sesungguhnya aku, kata Sayyidina Abu Bakar, meninggalkan 70 pintu halal makhafatan, karena khawatir an taqa fi babil haram. Saya khawatir, takut terjerumus, terjebak kepada satu pintu haram. Aku tinggalkan pintu-pintu halal sampai 70 karena aku takut aku terjebak kepada satu pintu haram. Maknanya bagaimana? Pak Ustadz, saya tidak mau lagi goes di Engku Putri. Saya sudah tidak mau lagi duduk-duduk di Taman Gajah Mada. Kenapa? Kan halal. Halal apa enggak? Goes halal. Duduk-duduk di taman halal enggak? Halal. Tapi saya mulai dengar apa yang Pak Ustadz katakan itu, saya tidak mau lagi. Kenapa? Karena saya sering nampak ketika saya duduk di Taman Engku Putri, di Taman Gajah Mada, nampak orang kecil pakai baju kebesaran, nampak orang besar pakai baju kekecilan, Pak Ustadz. Ngomong istrinya begitu, Pak Ustadz, suami saya soleh dia. Sejak ikut kajian subuh tuh Pak Ustadz, suami saya nggak mau ke mall lagi, terutama ke BCS, Pak Ustadz. Kenapa emangnya? Kata suami saya nggak mau lagi ke BCS. Kan halal. Halal apa nggak kita ke mall? Jalan-jalan ke mall halal. Silakan belanja. Tapi suami saya, Pak Ustadz, dari saking solehnya gara-gara kajian subuh tak mau lagi. Kenapa? Karena dia nampak nanti di mall itu, Pak Ustadz, amoy-amoy pakai celana setengah meter saja, Pak Ustadz. Wah, luar biasa nih soleh suami. Jadi tak mau lagi Pak Ustadz. Tapi nggak tahu lah Pak Ustadz kalau di belakang saya, katanya. Oh, tak tahu lagi kalau itu.
Jadi dia Pak Ustaz udah tak mau lagi. Kenapa? Karena nampak ada orang juga di mall itu pakai celana panjang, tapi resletingnya kebuka Pak Ustaz. Jadi kita itu maksudnya meninggalkan sesuatu yang halal, yang boleh kita tinggalkan karena takut terjerumus kepada satu pintu haram. Begitulah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Makanya Dr. Hamid Kamil Musa dalam syarah hadis Arba ini mengatakan ada mencontohkan orang yang wara'. Salah satunya adalah namanya Luqman Al-Hakim. Dari saking hebatnya Luqman ini, beliau ini bukan dari kalangan sahabat, bukan dari kalangan nabi, bukan dari kalangan waliullah. Saking hebatnya amalnya, saking mulianya Luqman Al-Hakim, Allah langsung hadiahkan satu surat Al-Luqman. Luqman bukan nabi. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau ini hidup di zaman Nabi Daud. Pekerjaannya adalah membawa kayu bakar, ambil kayu bakar di hutan dijual. Karena saking mulianya beliau ini, bahkan orang-orang mengatakan sahabat ini nabi, padahal bukan nabi. Kenapa? Diberikan hikmah oleh Allah. Makanya namanya Luqman Al-Hakim, Luqman yang punya hikmah. Walaqad atena Luqman al-hikmata anishkur lillah wa ma yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Salah satu hikmah yang diberikan oleh Allah, Luqman ini termasuk contoh orang yang paling bersyukur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu sebenarnya bukan bersyukur berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada dirinya sendiri. Ditanya sama tetangga-tetangganya, "Hei Luqman, ma balagha bika ma nara?" Apa yang membuat kamu hebat Luqman sehingga kau menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Engkau menjadi orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Apa rupanya yang kau lakukan Luqman? Amalan apa? Maka Luqman berkata, ada 3 yang ku lakukan. Sidqul hadis. Mulai aku sejak hidup di dunia ini, cakapku itu benar, cakapku baik, cakapku jujur. Tak pernah aku cakap yang tak jujur, tak pernah aku cakap yang tidak benar. Yang kedua, wahadaul amanah. Aku menjaga amanah dari Allah. Aku diberikan amanah mata oleh Allah. Aku tak pernah gunakan mata untuk melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Allah amanahkan ke saya mulut. Mulut ini tak pernah aku ucapkan sesuatu perkataan yang kotor, yang dibenci oleh Allah. Kupingku diberikan oleh Allah. Aku jaga amanah kuping ini, tak pernah mendengar sesuatu yang tak dibenci, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah mendengar seperti itu. Ini Luqman. Kita bisa mengamalkan. Kalau ingin kita mulia di dunia, mulia di akhirat, tiru Luqman. Cakap harus jujur mulai sekarang. Yang kedua, hadaul amanah, jaga amanah tubuh, jaga tangan, jaga kaki, jaga semua anggota tubuh yang diberikan oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga, ini yang lebih penting nih, hebat ini. Tarku ma la ya'nihi. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam agama. Meninggalkan aktivitas yang tidak ada akhiratnya, yang tidak ada Allahnya di sini. Ini kalau saya contohkan tersinggung pula. Makanya Imam Hasan Al-Basri, murid dari Anas bin Malik, mengatakan min alamati iradillahi anil abdi ayyaj'ala syulahu fi ma la yanihi. Kata Imam Hasan Al-Basri, pencetus Ahlussunnah wal Jamaah, tanda-tanda orang yang dimurkai oleh Allah ayyaj'ala syulahu fi ma la yanihi. Mereka-mereka itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita pengen, tapi jangan menilai orang ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti habis ini kita menilai, wah ini dimurkai Allah. Orang yang dimurkai Allah itu bukan karena sakit. Jangan pula nanti sering nengok sinetron Ajab Indosiar. Tengok stroke dia, kebanyakan dosa dia. Tengok mati dia, makanya dia tukang fitnah. Makanya kalian jangan suka fitnah, mati cepet. Orang yang dimurkai Allah itu bukan orang yang kecelakaan, bukan orang yang kebakaran, orang yang sakit, bukan. Orang yang dimurkai Allah itu orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Saya contohkan, mudah-mudahan gak tersinggung. Dari pagi sampai petang yang dikerjakan mancing aja. Ini kalau saya sebutkan yang mancing tersinggung pula. Dari pagi sampai petang mancing, tak ingat duhur, tak ingat asar. Tak ada di bawah mati. Saya contohkan yang lain. Dari pagi sampai petang chattingan aja terus. Ini yang hobi chattingan tersinggung pula. Jadi saya harus contoh yang mana. Jadi orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang yang melakukan sesuatu, sibuk dengan sesuatu yang tak ada akhiratnya, tak ada Allahnya. Dari pagi sampai ke petang dia hanya ngobrol aja di kafe, kakak kiki, duit habis balik.
Ada anak muda diajak dia ngopi. Ngopi di mana kita? Di kafe ini. Yang 24 jam di mana? Di titik kumpul di Tiban 1. Oke, tapi aku tak bisa sampai jam 11. Iya, jam 11 kita pulang karena saya nanti aku mau tahajud. Jadi aku tak bangun. Nah, duduk di situ di kafe. Senang-senang jam 11. Bro, aku pulang duluan karena aku mau sholat tahajud nanti. Ngapain pulang? Masih jam 11. Gak gaul katanya. Bencong aja pulang pagi. Masa kau mau pulang jam 11? Begitu rupanya. Dipikir iya juga karena gengsi sama kawan-kawannya, kawan kuliah lagi, teman kuliah di kampus-kampus. Tak enak juga. Akhirnya ditunggulah sampai subuh. Ini sudah subuh bro, kita pulang. Ya udah pulang. Allahu Akbar subuh. Sampai ke rumah, subuh kan sampai jam 5:30 lewat 10 menit. Masih ada waktu. Tidurlah sebentar. Akhirnya tidur kebablasan sampai jam 12. Jadi anak muda ini dia sudah dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sehingga lupa dari Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekarang sudah cek kepada diri sendiri. Kalau ternyata kita dimurkai Allah, kita mengerjakan sesuatu yang tidak manfaatnya sampai berjam-jam nengok scroll. Tak ingat. Nah, caranya bagaimana? Niatkan untuk ibadah. Ketika buka HP WhatsApp, subhanallah. Buka HP lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Buka lagi, astagfirullahaladzim. Jadi bernilai ibadah. Sesuatu yang kita lakukan diawali dengan bismillah, insya Allah jadi ibadah. Meskipun itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Contoh, pegang HP, saling komen karena sudah menjadi buzzer, jadi netizen. Netizen sejati. Komen terus, semua di komen. Instagram komen, ini komen. Di grup FJB komen. Di grup macam-macam lah. Di Wajah Batam juga komen. Semuanya di komen. Tapi biar nilai ibadah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu caranya. Jadi bisa bernilai. Maka saya cepat saja, ini kurang 5 menit. Kesimpulan dari hadis ini ada 3. Yang pertama kata Dr. Hamid Kamil Musa, idza ta'arada syakku bil yakin hud bil yakin. Kalau ternyata bertentangan antara yakin dan ragu, ambillah yang yakin, ragu dibuang. Kedua, tarkus syubhati dalilun alal istiqomah. Meninggalkan perkara subhat. Subhat ini antara halal dan haram, tak jelas dia. Halal apa haram, tak jelas. Makanya kata Nabi, famanit taqos syubhat faqad istabra'ah li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut dengan subhat, sungguh dia itu menjaga agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjebak, terjerumus kepada perkara subhat, nanti dia akan terjerumus juga kepada perkara haram. Orang meninggalkan subhat adalah bukti orang ini istiqomah. Bapak, saya istiqomah enggak? Coba cek. Sudah bekerja lama di PT itu, sudah lama. Tapi di PT itu banyak Pak Ustadz, saya nampak praktek-praktek yang tidak beres. Ada sesuatu yang menyalahi aturan. Tapi Bapak masih bertahan, berarti Bapak bukan istiqomah. Kalau berat meninggalkan pekerjaan, yang di pekerjaan itu ada syubhat, berarti kita belum istiqomah. Kalau ringan kita, tapi bagaimana lah Pak Ustadz? Saya pergi dari perusahaan ini, insentif saya hilang, gaji saya 20 juta nggak bisa. Terus saya mau kerja apa Pak Ustadz? Berarti masih berat, belum istiqomah dalam agama. Berarti kalau masih berat untuk meninggalkan sesuatu yang subhat, bukan istiqomah. Yang ketiga, kata Dr. Hamid Kamil Musa, al-muslimu hayatuhu mabniyatun alal yakin. Seorang muslim itu pondasi kehidupannya adalah didasari dengan keyakinan. Kenapa? Karena mulai ketika kita sebelum Islam, kita mesti harus yakin dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita menjadi muslim dan mukmin yang sejati, mesti keyakinan itu nomor 1. Mana yang yakin ambillah, yang ragu buang. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Mudah dihafalkan dan mudah dipraktekkan. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita lebih meningkatkan diri kepada Allah dan terhindar dari sesuatu tidak hanya yang haram, tapi terhindar dari yang subhat. Dan mudah-mudahan kajian subuh kali ini bisa bermanfaat, dan sehingga kita semua yang mencari ilmu untuk bisa diamalkan. Karena mencari ilmu itu untuk diamalkan dan lebih dekat dengan Allah serta takut kepada Allah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu
amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'al al-mauta rahatan min kulli syarrin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu, kalau ada salah yang menyinggung-menyinggung mohon maaf, dan kalau memang ada salah-salah kata itu datang dari pribadi saya, yang benar datang dari Allah. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.